Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku seiman. Pernahkah Anda merenung dan tiba-tiba pikiran Anda dipenuhi pertanyaan-pertanyaan yang jujur saja terdengar aneh? Pertanyaan-pertanyaan yang mungkin membuat Anda merasa ragu untuk menanyakannya pada orang lain, takut dicap nyeleneh, atau bahkan menggugat keimanan. Misalnya, apakah Nabi Adam itu diturunkan ke bumi karena dihukum, atau memang takdirnya menjadi khalifah? Atau pernahkah Anda bingung dengan hadis yang menyebutkan neraka lebih banyak perempuan, padahal populasi dunia terus berubah? Bahkan, pertanyaan paling mendasar, mengapa Allah yang Maha Kuasa tidak menjadikan agama satu saja, agar tidak ada perselisihan? Jika Anda pernah memiliki pertanyaan-pertanyaan seperti ini, percayalah, Anda tidak sendiri. Dulu, pikiran saya pun dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan yang sama. Dan itu semua terjawab dalam satu ayat Al-Quran yang luar biasa. Dahulu, benak saya seringkali dipenuhi dengan berbagai pertanyaan yang mungkin terdengar nyeleneh. Bukan bermaksud untuk meragukan kebesaran Allah atau kebenaran ajaran Islam. Namun rasa ingin tahu yang mendalam seringkali memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang bagi sebagian orang mungkin dianggap tabu atau tidak lazim. Beberapa di antaranya adalah pertanyaan nomor 1, takdir khalifah atau hukuman. Saya selalu bertanya-tanya tentang kisah Nabi Adam alaihissalam. Allah berfirman kepada malaikat tentang penciptaan khalifah di muka bumi. Quran Surah Al-Baqarah 30. Ini menunjukkan sebuah kemuliaan dan tugas mulia. Namun, di sisi lain, kita juga mengetahui kisah pelanggaran Nabi Adam dan Hawa yang menyebabkan mereka diturunkan ke bumi. Apakah turunnya Nabi Adam ke bumi itu merupakan realisasi dari takdirnya sebagai khalifah? Ataukah itu sebuah hukuman atas kesalahan mereka? Jika itu hukuman, mengapa Allah sebelumnya telah merencanakan untuk menjadikan manusia sebagai khalifah? Pertanyaan ini selalu menggelayuti pikiran saya. Pertanyaan ini terasa semakin kuat ketika saya merenungkan kisah di awal penciptaan. Allah berfirman kepada para malaikat tentang niatnya menjadikan khalifah di muka bumi. Namun malaikat-malaikat yang sempurna dan suci justru bertanya, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau?" Dan jawaban Allah saat itu sangatlah tegas. "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Jawaban ini dan juga pertanyaan dari malaikat itu sendiri seolah-olah mengkonfirmasi keraguan saya bahwa manusia memang memiliki potensi untuk berbuat kerusakan. Namun Allah tahu lebih dari apa yang malaikat-malaikat itu tahu. Ini membuat saya bertanya, apa rahasia di balik semua itu? Pertanyaan nomor 2, mayoritas penghuni neraka. Kemudian saya juga merenungkan hadis Rasulullah yang menyebutkan bahwa mayoritas penghuni neraka adalah kaum wanita. Pertanyaan yang muncul adalah, bagaimana mungkin kita bisa mengetahui komposisi penghuni neraka di masa depan? Bukankah dunia ini masih terus berjalan? Dan jumlah penduduk laki-laki di masa depan bisa saja melebihi perempuan. Apakah ini sebuah pernyataan literal, ataukah ada makna simbolis yang lebih dalam? Pikiran ini seringkali membuat saya bertanya-tanya tentang keadilan dan hikmah di balik pernyataan tersebut. Pertanyaan nomor 3, mengapa tidak satu agama saja? Dan pertanyaan yang paling sering menghantui pikiran saya adalah, mengapa Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu tidak menjadikan agama ini satu saja? Bukankah dengan satu agama tidak akan ada perpecahan, perselisihan, atau konflik atas nama keyakinan? Jika Allah berkehendak, tentu sangat mudah baginya untuk menyatukan seluruh umat manusia dalam satu agama. Mengapa Dia membiarkan adanya keberagaman keyakinan di dunia ini? Apakah ini sebuah ujian? Atau ada hikmah tersembunyi yang belum saya pahami? Pertanyaan-pertanyaan ini
dan mungkin pertanyaan-pertanyaan aneh lainnya yang serupa seringkali membuat saya merasa gelisah dan mencari jawaban yang memuaskan. Saya mencari dalam berbagai sumber, mencoba memahami perspektif yang berbeda. Namun seringkali jawaban yang saya temukan terasa kurang memuaskan atau tidak sepenuhnya menjawab keraguan di hati saya. Hingga suatu ketika, dalam perjalanan tadabbur Al-Quran, saya menemukan sebuah ayat yang terasa begitu menenangkan dan seolah-olah menjawab semua pertanyaan aneh yang selama ini berkecamuk dalam pikiran saya. Ayat itu terdapat dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 48. Mari kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu ya Muhammad, dengan membawa kebenaran, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan syariat dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Allah menjadikan kamu satu umat saja. Tetapi Allah hendak mengujimu atas karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Hanya kepada Allah lah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu apa yang selama ini kamu perselisihkan. Quran Surah Al-Maidah 48. Ketika saya merenungkan ayat ini, hati saya terasa dipeluk oleh kedamaian yang luar biasa. Ayat ini seolah-olah berbicara langsung kepada jiwa saya, menjawab semua pertanyaan aneh yang selama ini menghantui. Tentang kehendak Allah menjadikan satu umat, ayat ini dengan jelas menyatakan, sekiranya Allah menghendaki, niscaya Allah menjadikan kamu satu umat saja. Ini memberikan jawaban tegas bahwa Allah Maha Kuasa untuk mewujudkan hal itu jika Dia berkehendak. Tentang hikmah di balik perbedaan, namun Allah melanjutkan, tetapi Allah hendak mengujimu atas karunia yang telah diberikannya kepadamu, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ini menjelaskan bahwa keberagaman adalah bagian dari ujian dari Allah. Tujuannya adalah agar kita berlomba-lomba dalam kebaikan, menunjukkan siapa di antara kita yang paling taat dan beramal syalih meskipun dalam kondisi yang beragam. Tentang kembalinya segala urusan kepada Allah. Dan akhir ayat ini memberikan penutup yang menenangkan. Hanya kepada Allah lah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu apa yang selama ini kamu perselisihkan. Ini mengingatkan kita bahwa segala perselisihan dan pertanyaan yang tidak terjawab di dunia ini akan dijelaskan oleh Allah di hari akhir. Merenungkan ayat ini, saya menyadari beberapa hal penting. Allah Maha Mengetahui. Allah mengetahui setiap pertanyaan yang terlintas dalam benak hamba-Nya, bahkan pertanyaan yang terasa aneh sekalipun. Bahkan jauh sebelum manusia diciptakan, para malaikat pun sudah bertanya, dan Allah telah menjawab, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Al-Quran adalah jawaban. Di dalam Al-Quran terdapat jawaban atas berbagai persoalan dan pertanyaan hidup kita, jika kita mau merenungkannya dengan hati yang terbuka. Ujian dan hikmah. Keberagaman adalah bagian dari ujian dan mengandung hikmah yang mungkin belum sepenuhnya kita pahami saat ini. Kembali kepada Allah. Tempat kembali kita semua adalah kepada Allah, dan di sana segala kebenaran akan terungkap. Sejak saat itu, saya belajar untuk lebih mempercayai hikmah Allah di balik setiap ketentuannya. Pertanyaan-pertanyaan aneh itu tidak lagi menjadi sumber keraguan, melainkan pemicu untuk mencari pemahaman yang lebih dalam Al-Quran. Saya menyadari bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita dalam kebingungan. Dia hanya menunggu kita untuk kembali membaca firman-Nya. Saya menjadi sangat tenang karena dalam pembahasan sebelumnya juga bermakna bahwa seolah-olah Allah berkata kepada saya, "Tenang, aku sudah tahu kamu akan menanyakannya, dan aku sudah menyiapkan jawabannya, dan
dan pasti akan kuberikan. Tapi bukan sekarang. Jika Anda pun pernah memiliki pertanyaan-pertanyaan yang terasa aneh atau sulit dijawab, jangan ragu untuk kembali kepada Al-Quran. Renungkanlah ayat-ayatnya dengan hati yang tulus, dan insya Allah Anda akan menemukan jawaban dan ketenangan di dalamnya. Jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi agar kita bisa terus belajar bersama, berbagi kisah, dan menemukan mutiara-mutiara hikmah dari Al-Quran. Semoga kisah ini bermanfaat dan menguatkan iman kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.